Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kembali kita bersua lagi dan senang sekali rasanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang seringkali terjadi atau masalah yang sangat umum terjadi pada backhand. Backhand secara umum. Nah, ada teman-teman yang berkata bahwa sebenarnya backhand itu lebih mudah daripada forehand. Namun kenyataannya dalam pertandingan atau dalam permainan justru backhand itu malah sepertinya lebih sulit untuk stabil gitu ya. Yang ada ketika bermain cenderung backhand kita hanya pasif. Oke teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa baik forehand maupun backhand itu ada dua karakter daripada tekniknya. Pertama teknik yang pasif dan kedua teknik yang aktif. Masalah-masalah umum yang sering terjadi pada backhand, terutama dalam kita melakukan pertandingan atau ketika rally adalah backhandnya itu tidak bertenaga atau lemah gitu ya. Bolanya hanya mendorong saja dan itu justru hanya menjadi umpan. Yang kedua, konsistensi ya. Konsistensi atau kestabilan dari backhand itu sendiri. Backhandnya tidak stabil. Ya, tidak stabil itu mudah out atau mudah nyangkut gitu ya. Ketika backhand itu adalah pertama kestabilan ya. Backhandnya tidak stabil gitu ya. Tidak powerful, backhandnya lemah gitu ya. Dan backhandnya pasif. Pasif, backhandnya hanya bertahan. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Bahkan pemain-pemain chopper gitu ya, seperti Josie Hugh itu, backhandnya itu aktif gitu ya. Tidak pasif gitu ya. Chopper itu backhandnya aktif sekali, artinya dia menambahkan gerakan, tambahan gerakan body gitu, ada gerakan body. Jadi backhandnya itu aktif. Bahkan pemain bertahan pun backhandnya aktif gitu, tidak lagi pasif gitu ya. Bahkan mereka kalau ada kesempatan untuk menyerang, mereka malah justru menyerang menggunakan backhand. Termasuk twiddle gitu ya, mengubah dari forehand ke mengubah permukaan raket atau twiddle gitu, dan mereka menyerang menggunakan backhand. Backhand dan forehand itu tidak lagi mengalami dikotonomi istilahnya tuh atau mengalami perbedaan yang terlalu jauh ya. Jadi teman-teman antara forehand dengan backhand itu sama-sama aktif dan sama-sama powerful. Terutama teman-teman yang second ya, model pegangannya second. Ini sama gitu ya, sama bertenaganya, sama powerfulnya, sama berbahayanya gitu ya. Menyerang baik menggunakan forehand maupun menggunakan backhand itu sama-sama powerful gitu ya, tidak ada kelemahan gitu. Nah, karena itu kita harus fokus ke backhand yang aktif. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana mengatasi masalah backhand. Ketika posisi stand ready-nya di sisi kiri, teman-teman harus aktif backhandnya. Jadi tidak boleh pasif ya. Nah, kita harus mulai dengan fundamental dulu ya, hal yang mendasar dari backhand itu. Pertama, ini yang paling dasar dan tidak boleh salah gitu ya, fase ready position-nya. Jadi, teman-teman setiap kali ready position, pastikan bukaan kaki benar-benar lebar melebihi bahu. Melebihi bahu ya. Bahkan ada yang menyarankan sampai 2 kali bahu, lebih lebar lagi. Tapi jangan terlalu lebar ya, terlalu lebar juga lebih sulit untuk bergerak. Tapi lebih lebar dari bahu ya, maksimal 2 kali bahu. Selain lower body. Yang kedua, pastikan ketika kita kontak dengan bola, sebelum kontak dengan bola, posisi raket kita, tangan kita, lebih rendah dari siku. Ingat ya, ini fundamental yang paling dasar gitu ya. Selalu lebih rendah dari siku dan ini terbuka. Apa namanya? Ketiak kita ini selalu terbuka gitu. Selalu terbuka hampir 90 derajat ya, sambil membentuk siku. Oke. Dan ini selalu lebih rendah daripada siku. Siku adalah pusat putaran. Ini penting ya. Siku pusat putaran. Jadi tempat dia berputar. Sementara pergelangan tangan, selain dia bisa menambahkan power, tapi fungsi utamanya haruslah sebagai momentum impact atau momentum benturan bola. Jadi penting sekali pergelangan tangan ini menjadi fase momentum membentur bola. Jadi ketika bat kita ini membentur bola, nah itulah yang kita gunakan pergelangan tangan.
fase momentum benturan bola ya. Sekaligus dia mengontrol dan mengarahkan bola pergelangan tangan. Yang selanjutnya adalah backhand bukan berarti teman-teman hanya menggunakan tangan. Nah, ini juga penyebab ketidakstabilan dan kurangnya power atau tenaga dari backhand itu sendiri. Adalah teman-teman tidak menggunakan body, hanya menggunakan tangan. Dan hanya berpusat pada rotasi siku. Seperti ini misalnya kan. Jadi tidak ada body. Itu tidak benar. Tidak tepat gitu ya. Walaupun bisa sih, bisa. Tapi itu kurang efektif, kurang powerful. Harus kita menggunakan body, tubuh gitu ya. Dengan posisi seperti ini, miringkan sedikit siku, nah, sehingga ada tambahan dari body. Jadi hentakkan body dulu, hentakkan body, baru ini muter gitu. Gitu. Yang selanjutnya adalah posisi raket. Jangan terlalu jauh dari tubuh, ini pentingnya. Jadi dekat dengan tubuh, kemudian kita gunakan short swing, ayunan pendek. Jadi teman-teman jangan menggunakan ayunan panjang untuk backhand. Kalau dekat meja, ayunan panjang seperti lob itu hanya efektif kalau bolanya udah benar-benar jauh ya. Dari bawah betul. Untuk misalnya bola-bola backspin ya, kita cukup jauh dari meja, itu baru ayunan panjang. Tapi umumnya, bola-bola yang secara umum kita gunakan ayunan pendek yang ringkas. Jadi ringkas sekali ini. Baik drive, misalnya drive ya. Pastikan ini lebih rendah dari siku sedikit ke depan. Ada body ya, body ini. Hentakkan body. Jadi ini hanya mengikuti gitu. Nah, hanya mengarahkan saja. Nah, hentakkan body seperti ini. Ke kiri sedikit, ada sedikit ke kiri, menghentaknya ke kanan gitu. Nah, body jadi menghentak ke kanan. Yang kedua, buka ruang. Selalu ada ruang, space. Yang ketiga, selalu pastikan timingnya fix. Nah, oke. Itu beberapa cara memecahkan masalah pada backhand. Dan teman-teman, yang selanjutnya adalah kita harus sabar menunggu timing yang tepat gitu. Jadi jangan teman-teman lihat bola langsung tuh. Pastikan fase persiapannya sudah tepat gitu ya. Baru kita menunggu bola di timing yang pas gitu ya. Dan posisi kita benar-benar fix. Jadi aktif sekali ya. Perhatikan. Posisi awal, raket kita selalu lebih rendah dari siku. Ingat ya, itu kata kuncinya ya. Untuk backhand aktif, selalu lebih rendah dari siku. Dan siku selalu di depan. Baik untuk nge-push gitu ya, dorong, walaupun dorong tetap ini startnya lebih bawah. Raket tetap lebih rendah daripada siku. Drive misalnya, drive maupun lob. Apalagi lob ya. Lob ini lebih rendah lagi daripada siku, termasuk tubuh kita. Oke, kita tes ya. Untuk ya. Misalnya untuk ini ya. Nah. Jadi pastikan dia siku kita terbuka gitu ya. Jadi, nah. Sikunya di atas ya. Mau jauh ya. Selalu lebih rendah gitu ya. Nah. Selalu lebih rendah ya. Posisi awal, dan jangan lurus ke depan. Harus ditahan hingga dia berbelok menyamping gitu ya. Nah. Ya kalau teman-teman mau ke arah sana, badannya merengkan saja. Tuh. Ya. Kata kuncinya adalah raket kita selalu lebih rendah dari siku kita ke depan. Kita bergerak aja dengan santai, tes. Dan jangan lurus gitu ya. Jangan terpengaruh dengan bola. Kita kan suka lurus gitu. Tapi tetap sikunya nih tahan, tetap bengkok gitu. Karena itu kita ketika memukul begitu, kita tarik ke belakang. Oke, tes lagi. Tuh. Simple ya. Nah. Sangat penting ya, timing ya. Nah. Kurangi gesekan ya.
Asal ada momentum benturan dari, nah, ada momentum benturan, ya. Ya. Biasa kan? Nah, biasa kan membuka nih, kan bahunya membuka begitu. Nah, kan ke depannya gini kan, gini kan. Nah, jadi tetap ada body gitu ya. Tuh, ada body. Jadi pergelangan tangan betul-betul berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan bola. Tuh, oke. Nah, itu untuk bola-bola yang top spin ya. Nah, sekarang kita coba dengan bola-bola yang back spin. Cuman bedanya kalau bola back spin, jika bolanya itu lebih tinggi dari net, teman-teman jangan tekan ke bawah. Tapi tetap seperti biasa, angkat ke atas sedikit, gitu ya. Dan kita tunggu lebih turun sedikit bolanya. Jadi tetap kita ayun. Jangan ditekan lurus begitu. Kalau bola back spin tetap ke atas gitu ya. Tapi dipelankan sedikit ya. Nah, kalau bolanya itu lebih rendah dari net, kalau back spin, berarti kita kan lebih ke atas saja. Lebih ke atas saja bolanya. Tapi yang penting kata kuncinya, kalau bola back spin dengan bola top spin, adalah di timingnya. Ini penting sekali teman-teman. Jadi, kecepatan bola back spin, atau kita mungkin biasa menyebutnya bola isi gitu ya, atau bola back spin, bola under spin, itu teman-teman harus menunggu timing yang lebih lambat. Sama ya. Nah, kita tunggu lebih lambat. Nah, jangan buru-buru ah. Nah, teman-teman suka buru-buru ya. Nah, makanya dia nyangkut atau ditekan ke bawah. Saya boleh nggak ya? Nah, nyangkut kan? Sebenarnya kita tunggu aja. Nah, kita tunggu lebih lambat. Nah, sama, tekniknya sama. Nah, ya, sama. Sikunya ke depan. Nah, timingnya aja lebih lambat tuh. Kita hanya perlu menunggu timingnya. Timing yang lebih lambat ya. Nah, ya. Jangan terlalu kencang ya. Nah, kemudian kita timingnya. Nah, gunakan pergelangan tangan. Gunakan pergelangan tangan untuk momentum benturan. Nah, momentum benturan loh. Ya. Tidak pas tuh. Sikunya tetap ke atas. Dengan slow ya. Tuh ya, bisa sih. Nah. Tunggu aja. Nah. Sangat penting ya. Nah. Nah. Oke. Nah. Gitu, oke. Siap ya.